Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa hiya a'zamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah iman. Hidayah iman inilah yang ada di dalam diri kita, yang senantiasa selalu mendorong kita, selalu memotivasi kita agar kita senantiasa melakukan kebaikan. Ya rotak petari lelena watakaleta yede, ini soroki, inilah yang mendorong kita, inilah yang memotivasi kita agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah inilah nanti yang akan mendatangkan rahmatnya Allah, inilah nanti yang akan mendatangkan ampunannya Allah, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan taslim tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang memberikan jaminan kepada umatnya agar nasa nabita maka dinabita kullu ummati yadkhulunal jannah, yang mana umatku nasangin nabita semuanya seluruhnya akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika pernyataan ini didengar oleh sahabat heran dan bertanya, ya Rasul, apakah ada di antara umatmu yang tidak mau masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, ada. Kemudian sahabat lagi bertanya, kalau ada ya Rasul, yang manakah itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, mereka itulah umatku yang tidak mau masuk ke dalam surga adalah mereka ketika di dunia dia mengakui saya ini sebagai nabinya, tetapi dia tidak mau melaksanakan apa yang saya perintahkan. Mereka itulah ketika di dunia dia mengakui saya ini sebagai nabinya, saya ini sebagai rasulnya, tetapi dia tidak mau meninggalkan apa yang saya larang. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini insyaallah kita bersama-sama berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan berusaha menjauhi segala larangannya, sehingga insyaallah kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini saya diberi amanah dengan judul implementasi nilai ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat keadaan saat sekarang ini, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita, ini ukhuwah Islamiyah ini agaknya sudah mulai terkikis dengan adanya
perbedaan-perbedaan yang sering kita tonjolkan di masyarakat kita. Ketika kita tidak sama, ketika kita berbeda, ada yang menganggap bahwa perbedaan itu adalah nikmat. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa kita tidak bisa berbeda ketika dia tidak sama dengan apa yang dia pahami. Dia menganggap orang lain itu adalah salah, yang benar cuma dirinya. Padahal hampir setiap hari kita melaksanakan ibadah individu. Setiap kali kita mengucapkan salam begitu kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan wahai yang ada di samping kanan kita. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita salam ke kiri. Keselamatan yang ada di sebelah kiri kita. Hampir setiap hari kita lakukan itu. Kita mendoakan keselamatan wahai semua yang ada di samping kanan kami. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan sosial, ternyata ibadah individu yang kita praktekkan ternyata tidak bernampak ketika kita melaksanakan ibadah sosial. Kadang-kadang kita mendoakan orang selamat, tetapi di satu sisi kita mencelah amalan-amalan saudara kita, padahal itu adalah Islam. Kadang-kadang kita mengucapkan di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi keselamatan wahai yang ada di samping kiri kami. Tetapi ternyata ketika dia kembali ke rumah, dia bertetangga di samping rumahnya, dia tidak beromong. Benera ada tetanggana, gara-gara persoalan sedikit, bisa jadi persoalan karena sampah, bisa jadi karena persoalan saluran got. Padahal hampir setiap hari kita mengucapkan keselamatan, tetapi nyatanya keselamatan ini tidak berdampak dalam ibadah sosial kita. Jamaah tarwih yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka marilah kita senantiasa selalu mencintai saudara-saudara kita. Mencintai di sini bukan hanya mendoakan, tetapi kita melaksanakan hubungan yang baik. Karena Nabi juga pernah mengatakan, la yadkhulul jannah qatir rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga adalah mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Jamaah tarwih yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan agama kita luar biasa. Yurana kita na paguru kita relo doang. Hampir setiap Jumat kita baca sebagai khatib, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Jadi tanpa memandang apakah dia beriman atau tidak, yang penting selalu dilodong amanun. Ini rogalona agamata. Tanpa melihat apakah dia berpuasa, apakah dia salat atau tidak salat, yang penting dia mengaku Islam, kita doakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat, kita juga doakan orang mereka-mereka yang beriman, yang sudah konsisten istiqamah melaksanakan salat fardu, begitu juga melaksanakan ibadah puasa, kita juga doakan wal mu'minina wal mu'minat. Al ahyad, ini juga kita doakan, ya Allah, ampunilah mereka orang-orang yang hidup, orang yang hidup di sini tanpa memandang lagi agama, tanpa memandang lagi ras, suku, yang penting mereka hidup apapun agamanya, apakah dia Kristen, apakah dia Buddha, apakah dia Hindu, apakah dia Konghucu, bahkan seandainya dia tidak beragama, bahkan dia tidak percaya dengan Tuhan, tapi dia hidup di alam dunia ini, kita juga doakan al-ahyad. Itulah nikmatnya agama. Digaga agama pada agama tak, kita doakan semua mereka tanpa melihat agamanya. Wal amwat, kita juga doakan orang yang sudah meninggal. Apakah dia meninggal baru-baru meninggal, apakah dia meninggal 10 tahun yang lalu, yang penting dia sudah meninggal, kita juga doakan. Inilah agama luar biasa. Jadi ukhuwah Islamiyah bukan hanya ukhuwah Islamiyah dijaga, termasuk ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, hubungan persaudaraan sesama manusia.
tanpa memandang agama, tanpa memandang latar belakang. Kalau ini yang kita jaga, insya Allah kedamaian akan ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi kalau ini kita tidak jaga, maka bukan kedamaian yang akan muncul, tetapi yang ada adalah ketidakharmonisan antara kita sesama. Jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah puasa Ramadan yang mengingatkan persaudaraan kepada kita. Kita masuk di masjid, kita tidak memandang ini paham apa ini, dia menggunakan mazhab apa, yang penting dia salat sama dengan kita. Kita tidak mengangkat perbedaan di tempat ini. Apakah dia mau kunut, apakah dia mau tidak kunut, apakah dia mau berdoa secara berjamaah, apakah dia mau berdoa sendiri-sendiri, apakah dia mau mengambil 8, apakah dia mau mengambil 20. Kita toleran. Ini memberikan bahwa di bulan suci Ramadan ini juga melatih kita untuk menerima perbedaan. Kita tidak boleh mengatakan bahwa yang ambil 20 itu adalah sesuatu yang bidah. Tidak boleh. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa yang berdoa berjamaah itu adalah bidah. Yang berdoa berjamaah silahkan. Jangan kita hina yang tidak berdoa bersama-sama dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Yang berdoa sendiri, jangan kita pandang ente mereka yang berdoa berjamaah. Karena ini masing-masing punya dasar. Kalau ini yang kita jaga, insya Allah kedamaian, ketenteraman ada di antara kita. Tapi kalau kita melihat di dunia, di media sosial kita, hampir setiap hari ada yang bertengkar. Ketika dia tidak sesuai dengan golongannya, kita bisa baca dari komentar-komentar. Ada yang menghina, ada yang memfitnah, bahkan ada lagi yang membuat sesuatu lelucon. Sehingga orang di luar sana yang mungkin agamanya tidak sama dengan kita, awam, itu akan berpikir, ternyata agama ini adalah agama yang menakutkan. Lebih baik saya tidak beragama, lebih baik saya tidak menjalankan agama kalau seperti ini. Saling caci, memfitnah kiri kanan dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang kita lihat di media sosial. Makanya Ramadan ini memberikan kepada kita puasa, bukan hanya puasa menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan diri juga dari sifat-sifat yang saling mencela, saling memfitnah, dan begitu juga saling mengklaim bahwa saya lah yang paling benar, saya lah yang paling sunnah, yang lain tidak sunnah, saya lah yang masuk surga, yang lain itu adalah neraka. Bahkan ada yang di antara kita, saudara seiman, bahkan menganggap ketika dia tidak sepahaman dengan dia, menganggap yang lain itu adalah kafir. Inilah yang sungguh luar biasa yang ada di media sosial kita. Jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan maka dia pandritata ini orang caladeki memberikan klaim dia akan ditahui neraka, dia akan ditahui kafir. Karena ketika kita mengatakan kepada saudara kita bahwa kau itu adalah kafir, padahal kita seiman, kita Islam, tapi kita mengatakan bahwa dia adalah kafir karena tidak sesuai dengan pemahaman kita, maka kata-kata kafir itu akan naik ke lauh mahfuz, akan mencocokkan data apakah si A yang kita katakan itu kafir atau tidak. Begitu di lauh mahfuz kita cocokkan, ternyata yang kita tuduhkan kepada saudara kita si A itu adalah kafir, ternyata tidak kafir, maka pasti kekafiran yang kita katakan itu kita kembali kepada yang mereka yang mengatakan kafir itu. Inilah agama yang sungguh luar biasa, memberikan ketenangan kepada kita bagi mereka yang mau melaksanakan agama. Jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah kita, menjaga ukhuwah wataniyah kita, ukhuwah insaniyah kita, dan ukhuwah basyariyah kita. Sehingga kalau ini yang kita jaga, insya Allah rahmat Allah akan turun. Bukan kita saja yang kita rasakan, tapi siapapun yang melaksanakan itu akan merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, begitu juga merasakan kebahagiaan dalam lingkungannya. Jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kami sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya kepada kita semua yang hadir di tempat ini, terutama alena teman bicara, sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah, agar kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa berjaga konsisten, istiqomah, melaksanakan dan menjalin hubungan ukhuwatul muslimin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.